Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kak Futuh dalam channel Calon Guru Masa Depan. Pada pertemuan kali ini, Kak Futuh akan menyapa ayah dan bunda yang ada di rumah. Ayah dan bunda, pada saat pandemi sekarang ini, pasti anak-anak sedang belajar online di rumah kan? Nah, itu justru pasti membuat ayah dan bunda merasa stres, bukan? Apalagi jika anak lebih banyak bermain daripada belajar online. Kali ini Kak Futuh akan memberikan tips and trik bagaimana caranya agar anak tidak malas belajar di rumah. Simak video ini dari awal hingga akhir ya. Belajar merupakan aktivitas rutin anak sebagai salah satu peserta didik, karena belajar adalah sarana bagi perkembangan anak baik kognitif maupun sosial. Sebagian orang tua memandang anak yang baik adalah anak yang belajar dengan giat. Begitu juga sebaliknya, mereka memandang anaknya nakal dan bandel ketika tidak mau diajak belajar. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih bagaimana penyebab anak malas belajar. Berikut ada beberapa faktor yang menyebabkan anak malas untuk belajar. Yang pertama, mereka kesulitan memahami materi yang disampaikan di kelas. Kedua, materi yang dipelajari kurang menantang bagi mereka. Ketiga, tidak berminat tentang topik yang dipelajarinya pada saat itu. Yang keempat, mungkin mereka merasa tidak nyaman terhadap situasi belajar. Dan yang terakhir bisa juga karena kelelahan, sehingga mereka tidak mau diajak belajar di rumah. Untuk itu, ayah dan bunda perlu solusi untuk mengatasi anak yang malas belajar. Berikut cara mengatasi anak malas belajar versi calon guru masa depan. Yang pertama, membuat jadwal belajar untuk anak. Dengan cara membuatkan jadwal belajar anak, mereka akan tahu kapan waktu belajar dan kapan waktu bermain. Tetapi jangan lupa ya, ayah bunda harus melibatkan anak dalam membuat jadwal belajar dan mintalah persetujuannya agar anak dapat melaksanakan jadwal tersebut dengan penuh tanggung jawab. Jika anak terlihat bosan dan malas belajar sesuai dengan jadwal, ayah bunda harus tegas dan menganjurkan anak untuk melaksanakan sesuai jadwal. Ingat ya ayah bunda, penerapan jadwal belajar tersebut harus dilakukan secara perlahan dan terus-menerus, sehingga akan terbiasa melakukannya. Trik yang kedua, batasi waktu belajar anak. Salah satu faktor anak malas belajar adalah mereka menganggap aktivitas belajar membosankan dan terkesan lama. Maka ayah bunda harus memberikan batasan waktu. Berikan juga pengertian bahwa belajar tidak harus lama, asalkan apa yang harus dipelajari sudah dilakukan. Ayah dan bunda juga bisa memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan hal yang lainnya apabila mereka terlihat jenuh dalam belajar. Jangan paksakan ya. Walaupun begitu, kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal yang telah dibuat sebelumnya. Ketiga, dampingi anak dalam belajar. Mendampingi anak sangat dibutuhkan terlebih pada masa pandemi sekarang ini. Ketika ada kesulitan dalam belajar, orang tua bisa membantunya, apalagi dalam kegiatan belajar daring saat pandemi. Dengan mendampingi anak secara tidak langsung akan menimbulkan kepercayaan diri pada anak untuk menerima pengetahuan yang baru. Dengan cara ini juga akan mengurangi rasa malas anak dalam belajar, karena anak merasa kebersamaan dengan orang tua terjalin. Trik yang keempat, pelajari gaya belajar anak. Tipe atau gaya belajar setiap anak tentu berbeda-beda. Sebagai orang tua, kita perlu mengetahui gaya belajar anak agar bisa menyesuaikan gaya belajar yang cocok untuk mereka. Berikut ada beberapa gaya belajar yang perlu bunda dan ayah ketahui.
Pertama, gaya belajar visual, yaitu gaya belajar dengan cara melihat. Gaya belajar ini cocok untuk anak yang memiliki penglihatan yang tajam dan teliti. Gaya belajar ini berhubungan dengan matematika, bahasa, dan yang berhubungan dengan simbol-simbol. Kedua, gaya belajar auditori, yaitu dengan gaya belajar auditori memiliki pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus. Anak bisa terdeteksi ketika mendengar cepat memahami sesuatu daripada melihat. Nah, yang ketiga, gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang melibatkan gerak. Anak dengan gaya belajar ini lebih cepat paham ketika disajikan dengan gerak atau dikenal dengan memperagakan. Trik yang kelima, buatlah suasana belajar yang menyenangkan. Proses belajar anak dapat dilaksanakan dimanapun. Untuk itu, ayah bunda harus pintar-pintar membangun suasana belajar yang menyenangkan. Misalnya, mengajak anak ke taman, museum untuk belajar sejarah, ke kebun binatang untuk belajar flora dan fauna, dan lain sebagainya sesuai dengan konteks yang ingin dipelajari, agar anak-anak tidak merasa bosan dengan suasana yang sama. Trik yang keenam, berikan reward atau penghargaan kepada anak. Reward diberikan kepada anak yang mau belajar dengan rajin atau mendapatkan nilai belajar yang diinginkan sebagai hasil dari belajarnya. Bentuk penghargaan tidak hanya berbentuk materi ya ayah dan bunda, tetapi bisa juga berupa pujian kepada mereka. Adanya penghargaan kepada anak dapat membuat mereka bertambah dalam belajarnya. Kalau sudah semangat, maka mereka tidak akan malas-malas lagi deh dalam belajar. 7. Hindari terlalu fokus pada prestasi. Sebagai orang tua, kadang kita tidak sadar bahwa ekspresi kekecewaan ketika anak menunjukkan nilai kurang memuaskan adalah momok yang menakutkan bagi anak sekaligus membuatnya sakit hati. Anak akan menganggap orang tua tidak bisa menghargai usahanya selama ini. Hati-hati ya ayah bunda, kalau hal itu dilakukan terus-menerus akan berdampak pada psikologisnya loh. Jangan salahkan ketika anak tidak mau lagi belajar, susah dinasehati, atau cenderung mengurung diri. Untuk itu, berapapun nilainya, hargailah. Dengan penghargaan itu secara tidak langsung akan memotivasi anak untuk tetap semangat belajar. Nah, trik yang terakhir nih, jadilah suri tauladan atau role model yang baik. Dalam proses belajar, anak tentu melihat perilaku orang tuanya. Jangan sampai ayah dan bunda memberikan contoh yang tidak baik kepada mereka ya. Sebagai contoh, ketika masuk waktu belajar, orang tua malah main gadget atau menonton televisi. Jika demikian, anak akan menganggap belajar yang mereka lakukan hanya suatu kewajiban yang dapat menyita waktunya dan menjauhkan ia dari kegiatan yang menyenangkan seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Untuk itu, ketika anak sedang belajar, orang tua harus menemani di sampingnya. Misal, dengan cara membaca buku atau mengerjakan pekerjaan kantor di sampingnya. Dengan sikap seperti ini, anak akan melihat dan menirunya. Demikian kiat mengatasi anak yang susah diajak belajar di rumah versi calon guru masa depan. Semoga informasi ini memberikan manfaat ya untuk kita semua, terutama untuk bapak dan ibu atau ayah dan bunda yang ada di rumah yang sedang mengatasi anak-anaknya. Jangan lupa ayah dan bunda dukung terus channel ini ya dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.